saya Raffi Syariza Ramadan. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar saya yang berjudul Exam Score Prediction Based on Habit, Lifestyle, and Living Environment. Deskripsi masalah itu, dalam pendidikan modern ini kan evaluasi kinerja pada siswa tidak lagi menjadi hasil akhir semata, melainkan telah bertransformasi menjadi analisis prediktif yang krusial untuk memitigasi risiko kegagalan akademik. Kendala utama yang sering dihadapi dalam pemetaan prestasi ini adalah kompleksitas variabel yang mempengaruhinya. Fungsi dari kecerdasan bukan hanya prestasi, melainkan banyak hal lain yang memerlukan kecerdasan. Salah satunya adalah mengatur pola gaya hidup. Berdasarkan SM Score Prediction Dataset, terdapat beberapa variabel mulai dari intensitas belajar, yaitu nama variabel itu study hours, kualitas istirahat, yaitu sleep hours, dan berbagai macam lagi. Tanpa metode kuantitatif yang sesuai, institusi pendidikan seringkali kesulitan untuk menentukan variabel mana yang paling berpengaruh, sehingga intervensi yang dilakukan menjadi kurang sasaran dan tidak berbasis data. Untuk datasetnya sendiri, saya itu dapat menggunakan exam score prediction dataset yang didapatkan dari repositori publik Kaggle yang dipublikasikan oleh Kundan Sagar Budbet Muta. Dataset ini memiliki itu bersifat sintetis, itu tidak asli, itu hanya untuk eh, eh, penelitian semata. Namun ini juga didesain agar dapat mencerminkan perilaku siswa yang realistis. Di dataset ini terdapat 20.000 sampel siswa dengan 13 fitur. Untuk pre-processingnya sendiri, tahapan proses processing data sebelum dimasukkan ke dalam model regresi linear, yaitu yang pertama, ada konversi fitur, yaitu menggunakan one-hot encoding, mengubah data kategorikal non-numerik seperti gender, course, dan lain-lain menjadi angka biner 0 dan 1 menggunakan PD-Gate dummies. Hal ini wajib dilakukan karena algoritma regresi hanya menerima input berupa angka. Seleksi fiturnya menghapus kolom student ID. Kolom ini dibuang karena hanya berfungsi sebagai identitas, tidak memiliki korelasi sebab akibat dengan exam score, dan hanya menjadi noise bagi model. Terus penyekalaan fitur standar scaler itu menstandarisasi seluruh independen X agar memiliki distribusi normal rata-rata 0 dan variasi 1. Tujuannya untuk apa? Itu untuk menyamakan rentang skala agar data, misalnya study hours dan class attendance, agar tidak ada satu fitur yang mendominasi dari fitur lain. Untuk regresi linearnya sendiri itu seperti ini. Metode pendekatan penelitian menggunakan regresi linear berganda dengan pendekatan OLS, yaitu Ordinary Least Squares. Tujuannya untuk memodelkan linear antara faktor akademik atau gaya hidup siswa dengan hasil ujian, serta memprediksi nilai ujian di masa depan. Inputnya itu variabel independen adalah melalui tahap pre-processing, contoh study hours, gender yang sudah di-encode, dan lain-lain. Outputnya itu variabel exam score dengan rentang nilai 0 sampai 100. Mekanisme algoritma Mekanisme kerja algoritma ini bekerja dengan mencari hyperplane atau garis paling sesuai base fitting line melalui meminimalkan jumlah kuadrat residual selisih antara prediksi modal dengan nilai aktual. Untuk representasi matematisnya itu seperti ini. Ya, sama dengan beta 0 itu intercept, beta 1 dan x 1. Beta satunya itu adalah koefisien regresi untuk setiap fitur. Dalam ini ada 13 fitur ya tadi yang harusnya sampai 13. eh, dan untuk ini itu galat dalam term atau galat. Untuk hasil dan evaluasi model. Definisi dan persamaan matriks evaluasi. Matriks evaluasinya tuh pertama ada mean square error. Ini untuk menghitung rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Ini tuh untuk em, melihat rata-rata kesalahan model, namun cenderung sensitif terhadap data pencilan atau outlier karena pengkuadratan nilai error. Untuk rumus MSE-nya itu seperti 1/n dikali sigma YI dikurang Y kuadrat. Untuk RMSE-nya itu root mean squared error merupakan akar kuadrat dari MSE. Metode ini lebih mudah diinterpretasikan karena memiliki satuan yang sama dengan variabel target itu nilai ujian. Semakin kecil nilai MSE, semakin model juga semakin akurat. Koefisien terus ketiga ada koefisien determinasi yaitu R squared score. Mengukur seberapa baik ya variabilitas data target dapat dijelaskan fitur-fitur dalam model. Nilainya berkisar antara 0 dan hingga 1. Nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa model sangat sesuai eh, dengan data. Itu rumusnya itu R squared 1 dikurang SS res atau dibagi SS total.
Untuk hasil evaluasi modelnya, berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap data uji itu sebesar 20% dari total dataset diperoleh performa sebagai berikut. Ini MSA-nya nilainya 95, kesalahan kuadrat rata-rata prediksi. RMSE-nya 9,7725 itu rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan poin. Jadi setiap kali ada output nilai keluar itu kemungkinan meleset itu sekitar 9 poin dari nilai yang seharusnya. Itu R square itu untuk tingkat akurasi varians datanya, yaitu sebesar 73,3%. Analisis hasil dari RMSE-nya sendiri menurut memperoleh nilai 9,77 dengan nilai rentang nilai ujian, tingkat kesalahan prediksi rata-rata kurang lebih 9,77 poin. Itu masih dianggap wajar dan atau acceptable dan menunjukkan kemampuan prediktif yang cukup baik dari model ini. Nilai ini juga jauh lebih kecil dibandingkan standar deviasi data asli. Standar deviasi itu persebaran datanya itu 18,9. Membuktikan bahwa prediksi model jauh lebih akurat daripada sekadar menebak nilai rata-rata. Terus analisis R square score-nya memperoleh nilai 0,7330 yaitu 73,3%. Angka ini menunjukkan bahwa model berhasil menjelaskan 73,3% variasi nilai ujian siswa berdasarkan fitur input seperti jam belajar, tidur, dan kehadiran. Sisa variasi sebesar 26,7% disebabkan oleh faktor lain juga. Kali ini, nah setelah ini kita akan masuk ke dalam kodenya. Yang pertama, di sini saya menggunakan library sklearn agar lebih mudah untuk ininya ya. Terus ini pandas dijadikan PD. Nah, PNG pandas ini untuk display datanya ya, jadi bentuk seperti ini nanti jadi seperti itu. Dan di sini kita import dataset dari Kaggle-nya. Terus ini untuk nge-print-nya nanti seperti ini using collab Kaggle input. LS itu untuk ini apa melihat Kaggle input dari set export ini. DF itu kita masukin ke PD read CSV. Jadi nanti DF ini fungsinya tuh setiap DF dipanggil itu dia bakal nge-read apa path ini karena ini kan path ini except score prediction. Terus pada saat ini dia bakal di describe. Nanti dia di describe itu dikeluarkan nilainya isinya apa aja. Seperti ini. Nah, ada 20.000 total data, total ininya, terus kemudian seperti apa, di sini minimalnya apa, maksudnya apa. Untuk exam score sendiri, di sini minimumnya itu 19,5 dari 20.000 data ini. Terus ini untuk kolomnya, ini kita ngeprint kolomnya ada apa aja di sini. Kolom-kolomnya ada fitur-fiturnya tadi ada student ID, age, gender, course, fit, study hours, class attendance, internet access, sleep hours, sleep quality, study method, facility rating, exam difficulty, exam score. Nah, ini untuk tipe datanya. Ini berbentuk integer, integer itu objek itu berarti kayak seperti teks itu. Terus tadi hours itu bentuknya desimal, float 64 itu desimal, terhadap akses itu teks, ini juga teks dan except score itu desimal. Nah, ini jumlah kelas uniknya ada ini 20.000, age-nya 8, age-nya itu ada 8 tipe, gendernya ada tiga, ada other, male, dan female. Study hours-nya itu ada 784 varian. Ini cuma jumlah kelas uniknya doang. Terus ini untuk encodingnya, encoding calls, PPD dari yang tadi, yang ini kan unik-unik ya, yang apa? Hmm, yang ini, objek-objek ini kan dia berbentuk teks, maka dia akan di encoding lagi menjadi ini, terus menjadi seperti ini. Student ID 1 H17 2,78 DF akan display semua di sini 5 ada 5 row kali 25 kolom. Nah ini eh, jika ininya dipanggil ya dia ngerit seperti yang tadi seperti contoh di atas ini seperti ini. Ini kan jika nilai DF dipanggil dia bakal nge-display semua datanya dari ini tapi ini belum di encoding ya. Belum di encoding jadi masih ada true false. Jadi masih dalam bentuk 0101. Ini sudah di encoding karena jadi 0 dan 1 pakai one hot encoding. Terus ini tadi one hot encoding. Eh ya ini one hot encoding. Ya ini untuk I9 DF exam score, X dengan DF drop, kolom setelah ID next step score. Scalarnya kita tadi ini pakai standar scalar yang untuk scaling ya.
Terus ini letak trainingnya, train test split, strain, ini bla bla bla. Eh, ini kita mulai masuk ke model linear regression ini ya. Model linear regression. Eh, ini untuk model fit, X-train dan Y-train. Nilai X-train dan Y-trainnya tadi sudah dari atas. X-train, Y-train. Terus MSE-nya ini untuk tadi ngeprint MSE-nya untuk lihat mean square error. Nah, seperti yang dilihat, ini dari model ini nilai mean square error-nya itu 95,5021 dan root mean square error-nya itu 9,7725. Jadi dari setiap prediksi data yang keluar dari study case ini, kemungkinan meleset itu sebesar 9 poin dari nilai yang seharusnya. Ini is from scalar matrix imported to R2 score, R square, R2 score ini buat dari R2 square, R2 ini doang. Jadi tingkat akurasinya itu 73,3%. Untuk study case-nya itu kita kita coba contoh aja di sini ya. Ada age 20, study hour 8,2 dan ininya 87,2. Email dengan course-nya itu kayak ngambil jurusan apa tadi di tech, berarti bachelor teknologi. Internet aksesnya yes, ini kan banyak yang dalam berbentuk teks itu nanti dipakai one-shot encoding buat menjadi true dan false. Ini bentuk DF test, ya, data input manual. Nah, ini bakal prediksi ya seperti ini ya. Ini bakal meleset jadi melebihi dari 100 karena nilainya itu meleset meleset sejauh 9 poin. Ya, jadi mungkin itu presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala kekurangan dari penjelasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.